Udah. Mari. 1, 2, 3. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8. Hari ini aku mempresentasikan materi tentang cyber security, perlindungan data dan sistem di era industri 4.0 dengan mata kuliah pengantar industri 4.0. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 1125090. Perkenalkan, nama saya Rizky Bima Ramadan dengan NIM 1125070. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib dengan NIM 1125065. Lanjut, Mbak. Oke, di sini ada latar belakang. Cyber security berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet dan security yang artinya keamanan. Secara istilah, cyber security merupakan bentuk perlindungan terhadap sistem yang terhubung ke internet. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, hingga data yang kamu miliki oleh perusahaan dan instansi. Langkah ini akan membantu melindungi pusat data dan sistem komputerisasi lainnya dari akses yang tidak sah. Di era industri 4.0, keamanan siber atau cyber security menjadi sangat penting karena integrasi antara teknologi operasional atau OT dan teknologi informasi atau TI menciptakan ancaman baru. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan cloud computing memperluas permukaan serangan, membuat infrastruktur industri lebih rentan terhadap serangan seperti ransomware, serangan rantai pasokan, dan ancaman terhadap perangkat IoT industri. Serangan-serangan ini tidak hanya mengganggu data, tetapi juga bisa menghentikan produksi, menyebabkan kerugian finansial besar dan mengancam keselamatan manusia. Nah, selanjutnya ada poin pentingnya keamanan cyber. Yang pertama itu untuk melindungi data sensitif. Industri 4.0 melibatkan pengumpulan dan pemrosesan data dalam jumlah besar, termasuk data pribadi, keuangan, dan strategis perusahaan. Cyber security memastikan data tersebut aman dari akses tidak sah sehingga mengurangi resiko kebocoran yang dapat menyebabkan kerugian finansial dan pelanggaran privasi. Yang kedua ada meningkatnya konektivitas atau IoT. Revolusi industri 4.0 didukung oleh Internet of Things atau IoT yang menghubungkan miliaran perangkat. Konektivitas yang luas ini membuka banyak titik masuk bagi penyerang sehingga memperluas permukaan serangan dan membuat cyber security lebih krusial. Yang ketiga ada reputasi dan kepercayaan. Pelanggaran data atau gangguan layanan dapat merusak reputasi perusahaan di mata pelanggan, mata bisnis, dan mata publik. Cyber security yang efektif membantu membangun dan mempertahankan kepercayaan tersebut. Selanjutnya ada poin cyber security challenge. Tantangan keamanan cyber di era industri 4.0 meliputi permukaan serangan yang meluas akibat konektivitas perangkat IoT yang tinggi, kompleksitas infrastruktur, sistem otomatisasi dan berbasis cloud, serta kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk menangani ancaman cyber baru. Selain itu, ancaman cyber baru ini seperti ransomware yang semakin canggih, AI jahat, dan kerentanan sistem lama yang sulit ditransformasi juga menjadi perhatian utama. Seperti permukaan serangan yang lebih luas, ancaman dan kerentanan baru, kekurangan sumber daya manusia, dan volume data yang besar. Selanjutnya yaitu adalah serangan pada keamanan cyber. Jadi serangan pada keamanan cyber itu ada banyak. Kami masukkan di sini ada 4 poin jenis-jenis serangan yang menargetkan keamanan cyber. Yang pertama itu adalah tampering, peretas secara sengaja dan tidak sah memodifikasi atau mengubah sistem, komponen sistem, data, atau perilaku yang dimaksudkan. Yang kedua yaitu adalah denial of service atau DOS. Serangan yang bertujuan mengganggu sistem pelayanan sehingga terjadi error access atau akses error pada pengguna yang sah. Yang ketiga yaitu adanya malware. Salah satu jenis serangan dengan menyusupkan suatu software yang dapat merusak sistem atau mencuri data suatu perusahaan. Dan yang keempat yaitu adalah phishing attack. Penyerang melakukan penyusupan ke dalam suatu sistem dengan menyamar sebagai salah satu pengguna sah dengan tujuan mencuri data-data rahasia suatu perusahaan.
Selanjutnya yaitu adalah dampak dari serangan cyber. Serangan yang terjadi pada sistem keamanan cyber dapat memberikan dampak buruk bagi suatu perusahaan, seperti melambatnya sistem operasional, menurunnya produktivitas, serta penurunan profit perusahaan. Yang pertama itu adalah tampering. Resiko dari serangan tampering yaitu dapat menyebabkan hilangnya integritas data pada sistem operasional perusahaan. Lalu setelahnya yaitu ada resiko dari serangan DOS. Serangan ini memiliki resiko terhadap terganggunya sistem operasi pelayanan terhadap customer. Lalu resiko yang ketiga yang disebabkan oleh serangan jenis malware. Jenis serangan ini dapat mengganggu operasional perusahaan serta dapat membahayakan keselamatan kerja para pekerjanya. Lalu yang keempat yaitu adalah dampak dari serangan phishing attack. Serangan ini beresiko atas kebocoran data-data rahasia suatu perusahaan. Oke, selanjutnya kita masuk pada strategi perlindungan. Nah, strategi perlindungan ini atau keamanan cyber adalah rencana komprehensif untuk melindungi aset digital dan dari ancaman cyber yang melibatkan perpaduan teknologi firewall, enkripsi, antivirus. Proses seperti proses analisis risiko, respon insiden, dan personal atau pelatihan kesadaran keamanan, yaitu untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons serangan siber secara efektif. Nah, lalu ada strategi dengan 3 pilar terkuat, yaitu ada orang, ada proses, dan ada teknologi. Nah, yang pertama itu ada orang. Nah, itu kita memberikan seperti pelatihan kesadaran keamanan, yaitu memberikan edukasi kepada karyawan tentang ancaman siber seperti phishing. Nah, lalu yang poin kedua itu adalah pembentukan tim CSIRT, yaitu membentuk tim tanggap insiden siber untuk menangani dan memulihkan dari serangan siber. Nah, lalu dari pilar kedua yaitu proses, seperti identifikasi dan penilaian risiko, yaitu mengidentifikasi aset digital yang paling berharga dan potensi risiko siber untuk menentukan langkah pencegahan yang tepat. Nah, lalu dari poin yang keduanya yaitu adalah pencadangan data atau backup, yaitu melakukan percadangan data secara teratur dan menyimpang di lokasi yang sama. Nah, lalu Put, tolong diinin dong kursornya. Di Zoom doang, nggak bisa ya? Nah, lalu yang terakhir itu ada teknologi. Nah, teknologi ini adalah yaitu seperti perangkat keamanan, yaitu menggunakan firewall, perangkat lunak, antivirus, dan aplikasi keamanan lainnya untuk memantau dan melindungi perangkat dari ancaman. Nah, lalu di sini ada strategi untuk praktik terbaiknya ya, yaitu kita itu membuat kata sandi yang kuat, gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol-simbol lainnya. Lalu yang kedua itu autentikasi multifaktor atau MFA, menambah lapisan keamanan tambahan selain kata sandi. Lalu yang ketiga itu ada pembaruan perangkat lunak, yaitu selalu perbarui sistem operasi dan aplikasi untuk menambah kerentanan. Lalu ada enkripsi, yaitu mengamankan data agar tidak dapat dibaca tanpa kunci yang tepat. Lalu ada pelatihan karyawan, yaitu gunanya untuk edukasi tentang ancaman siber dan cara menghindarinya dari segala macam link phishing. Lalu yang terakhir ada cadangan data atau backup, menyimpan salinan data secara teratur sebagai tindakan pencegahan. Oke, lalu yang terakhir ada kesimpulan ya, yaitu kesimpulannya adalah sebuah praktik krusial untuk melindungi sistem komputer, jaringan, data, dan perangkat dari ancaman siber yang terus berkembang, seperti malware dan peretasan, guna menjaga privasi, memastikan keberlangsungan bisnis, dan menciptakan kepercayaan pelanggan di dunia digital yang semakin terhubung. Nah, lalu dengan adanya cyber security, ini kita bisa menjaga keamanan data pribadi dan informasi bisnis dari akses-akses yang tidak sah dan penggunaan yang merugikan, memastikan integritas dan ketersediaan sistem dan data digital, dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua pengguna. Oke, sekian dari kelompok kami, kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.